Halo kawan-kawan, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pendakian ke Gunung Agung lagi setelah terakhir kali ke sini bersama sahabat Markicaps kita, Pak Zawin, dan dengan jalur yang sama yaitu via Pura Pasar Agung. Kali ini saya ditemani bersama beberapa kawan saya dan kebetulan kita berangkatnya masing-masing karena mereka tinggal di daerah Singaraja sedangkan saya sendiri dari Denpasar dengan meeting point Pura Pasar Agung yang menjadi starting point pendakian kali ini. Kebetulan saya lebih dulu sampai di pos pendakian. Sambil menunggu, saya mengisi perut dengan makanan yang sudah saya bawa. Akses jalan menuju pos pendakian Gunung Agung via Pasar Agung ini sudah bagus dan layak dilalui kendaraan motor maupun mobil. Tapi sayangnya di pos-pos pendakian ini sudah tidak ada sinyal handphone. Setelah kawan-kawan saya sampai, kita langsung bersiap-siap, registrasi dan mulai pendakian. Untuk simaksi di Gunung Agung via Pasar Agung ini adalah 25.000 per orang. Dan kebetulan kawan-kawan saya beragama Hindu dan hanya saya yang non-Hindu. Mereka melakukan persembahyangan terlebih dulu sebelum mulai pendakian. Jangan kaget ketika melihat tumpukan sampah ini pada saat mulai trekking. Apa di sini memang tempat pembuangan sampah atau bagaimana? Saya juga kurang paham. Kami sangat bersyukur saat memulai pendakian, hujan sudah berhenti, walaupun masih kabut dan sedikit gerimis. Setidaknya tidak perlu menggunakan jas hujan. Oh ya, kami memulai pendakian sudah agak sore, jam 4:15. Dengan estimasi 3 jam, kami akan sampai di campground jam 7. Starting point pendakian Gunung Agung via Pasar Agung ini adalah yang paling pendek jalur trekkingnya dibanding jalur-jalur yang lain. Starting point sudah berada di ketinggian 1.500 mdpl dan campground berada di ketinggian 2.100 mdpl. Kita hanya butuh naik 600 mdpl dengan jalur tanah dan hutan yang cukup padat yang normalnya kita tempuh 1,5 jam. Dan setelah itu dengan kontur bebatuan dan terbuka 1,5 jam kira-kira untuk sampai di campground yang berada di batas vegetasi. Sepanjang pendakian, tak sesekali kami berhenti sambil mengabadikan momen. Karena beberapa kawan saya baru pertama kali ini mendaki Gunung Agung. Sekedar info, jalur pendakian Gunung Agung ada sekitar 6 jalur, yaitu via Pura Besakih, Taman Edelweiss, Pengubengan, Pura Gai, Telung Buana, dan Pura Pasar Agung sendiri. Dan
setahu saya hanya jalur Pasar Agung saja yang tidak diwajibkan menggunakan jasa guide. Jalur favorit yang lebih diminati pendaki yaitu via Pura Besakih karena jalurnya lebih aman, cuma lebih panjang. Sedangkan jalur Pasar Agung ini trekking untuk ke puncak sejatinya yang sangat ekstrim, membuat jalur ini kurang diminati. Jasa menggunakan guide di Gunung Agung ini berkisar Rp600.000 sampai Rp1 juta, tergantung jumlah kelompok dan benefit dari penyedia jasa. Kabut dan awan terus bergerak, membuat cahaya matahari yang terbenam kurang bersinar. Hari sudah mulai gelap dan sedikit lagi kita sampai di campground. Sesuai estimasi, kita sampai di campground jam 7:10. Kita langsung mendirikan tenda, beristirahat, dan makan. Kali ini saya tidak masak, jadi hanya membawa makanan yang dibeli di warung saja. Selesai mengisi perut dan membuat air hangat, kami langsung beristirahat agar bisa mengumpulkan tenaga untuk summit esok subuh. Alarm sudah berbunyi dan kami segera bersiap, sarapan, dan mulai trekking summit. Kami mulai trekking setengah 5 pagi dengan estimasi 2 jam untuk sampai ke puncak. Oh ya, kali ini kami tidak ke puncak sejati. Jalur pendakian Gunung Agung via Pasar Agung ini mempunyai 2 puncak, yaitu Puncak Pura Pasar Agung atau biasa dibilang Puncak Selatan yang berada di ketinggian 2.800 mdpl dan Puncak Sejati yaitu 3.124 mdpl yang jalurnya lebih ekstrim dan memakan waktu lebih panjang. Dikarenakan satu dan lain hal, kami memutuskan untuk ke Puncak Selat saja untuk keselamatan bersama, karena beberapa kawan yang ikut baru pertama kali mendaki Gunung Agung. Suhu udara saat summit berada di 12 derajat Celcius. Pada saat summit, kami juga berjumpa dengan beberapa pendaki dan juga turis yang melakukan pendakian ke puncak Selat. Mereka start trekking dari pos awal pendakian jam 1 dini hari. Jalur ini memang lebih banyak dipilih saat pendakian tektok karena tidak terlalu panjang. Tapi di beberapa titik pendakian mengharuskan kita memanjat beberapa batu besar untuk sampai ke puncak. Untuk kawan-kawan yang pertama kali ke sini, jalur summit akan membingungkan karena jalurnya bebatuan, tidak terlihat jelas. Beda dengan jalur tanah, kita bisa melihat jalan setapaknya. Apalagi saat summit keadaan gelap. Jadi tetap disarankan menggunakan jasa guide untuk kalian yang pertama kali ke sini, atau setidaknya mengajak orang yang sudah pernah mendaki ke sini. Dan akhirnya langit sudah cerah dan kami semua tiba di puncak Gunung Agung via Pasar Agung 2.800 mdpl.
Dari sini kita bisa melihat puncak sejati Gunung Agung dan juga kawahnya yang megah, serta Gunung Rinjani yang cantik dari puncak selatan Gunung Agung ini. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton. Jika ada pertanyaan atau saran, silahkan komen di bawah. Dan sampai jumpa di tempat camp selanjutnya. Bye.